Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita ketemu di minggu ini beribadah. Seminggu telah kita lewati bersama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita yang selalu memelihara kehidupan kita dalam setiap keadaan, suka dan duka. Tidak pernah kita ditinggal sendirian. Dia selalu hadir bersama-sama kita. Nah, siang hari ini tema tahunan dari House of Kana Church adalah The Year of the Holy Spirit, dan di bulan Maret itu Pastor Sam menaruh tema Aku adalah Aku. Saya ingin coba untuk mengkupas Aku adalah Aku dari kepribadian Roh Kudus. Saya sangat merindukan dan berharap untuk setiap kita sungguh-sungguh dapat menangkap apa yang Tuhan rindukan untuk kita sama-sama percayai dan akan kita lalui baik di tempat ini secara saudara bersaudara di dalam Tuhan maupun di dalam lingkungan hidup keluarga masing-masing. Saya ambil dari Injil Matius ya. Harta yang terpendam. Matius 13 ayat 44. Cukup jelas ya. Saya agak kecil tapi tadi saya bold PowerPoint-nya supaya dapat dibaca juga. Saya bacakan Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saya kasih merah kerajaan sorga yang nanti juga kita akan sharingkan bersama. Hal-hal apa yang menyangkut pengajaran tentang hal kerajaan sorga. Terus harta. Setiap kita hidup di dunia ini kita pasti ya tahu apa artinya harta secara materi. Itu bersifat sementara. Tapi di Matius 13 ayat 44 ini, ayat 44, ada harta yang tidak akan pernah habis. Dia bersifat kekal. Itu yang akan Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita pada siang hari ini. Bahwa harta yang terpendam itu saudara dan saya harus memiliki kerinduan untuk mempelajarinya. Dia dikatakan sih terpendam di ladang dan ditemukan. Saya kasih merah ya, ditemukan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti sudah menemukan itu kan. Kalau kita sudah diselamatkan, otomatis saya percaya bahwa kita sudah menemukan harta yang sangat bernilai dan berharga, yang tidak bisa disebandingkan dengan apapun kekayaan yang ada di muka bumi ini. Orang terkaya siapapun yang sudah bisa sebutkan itu tidak bisa disebandingkan kekayaan mereka dengan harta yang ada di dalam kerajaan sorga yang saudara dan saya harus tahu. Kita sudah nemukan kok. Nah, kalau kita sudah temukan, ayo kita sama-sama sekarang mau belajar. Karena di sini dikatakan karena sukacitanya. Setiap kita pasti memenuhi kehidupan kita, sukacita dari surga pada saat kita mengerti bahwa begitu berharga hidupnya kita ini sampai kita dipilih untuk bisa menjadi anak-anak Bapa, di mana nanti suatu hari kita akan tetap selama-lamanya tinggal di dalam kerajaan surga itu. Dan lalu di sini dikatakan ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Berarti penilaiannya bagi orang ini harta yang ditemukan di ladang itu sangat berarti. Begitupun setiap saudara dan saya. Kita sudah menemukan harta surgawi yang sungguh sangat berarti. Ayo kita belajar mulai meninggalkan segala sesuatu yang nantinya tidak akan kita bawa mati atau yang tidak akan kita bawa ke dunia kekekalan. Apapun itu, saudara dan saya pasti tahu ya, yang bersifat hanya sementara. Jangan terlalu mengidolakan itu, jangan, enggak boleh. Kita lanjut next.
Itu lagi, Pak. Nah, kerajaan sorga di sini saya tulis bahwa itu adalah pengajaran tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan dan kehidupan kekal, yang diajarkan dan diberikan langsung oleh Yesus Kristus, yang adalah firman Allah. Itu dapat setiap kita temui dalam keempat Injil Perjanjian Baru. Ini yang langsung ya, yang langsung diajarkan Tuhan melalui firman-Nya Yesus Kristus. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu ya itu tetap firman. Maksud saya di sini yang paling atas itu kerajaan surga itu pengajaran tentang segala sesuatu tadi itu diajarkan langsung oleh Sang Firman Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini buktinya. Bukan manusia yang ngomong tapi firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ya, Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Di Yohanes 1 ayat 14 juga berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang saya bold merah ini ada benang merahnya ya, bahwa Yesus Kristus itu firman, terbukti ya di Yohanes 1, firman itu adalah Allah. Selanjutnya firman itu telah menjadi manusia. Nah, di dalam firman itu, di dalam Kolose 2 ayat 3 dikatakan bahwa sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau mau cari hikmat dan pengetahuan, kepandaian yang bersifatnya kekal, itu adanya di dalam Tuhan. Ya, jangan cari kemana-mana. Saya nggak bawa Alkitab lagi. Bu Olive bisa Nah, kalau mau hikmat dan pengetahuan di situ. Ya. Itu apa, Alkitab yang buku, bukan yang seperti kita punya kadang-kadang di mana, di HP itu, di elektrik. Terus ya, jadi kan kita sekarang udah ngerti sampai langkah di Kolose 2 ya, bahwa hal kerajaan surga itu tentang keselamatan dan kehidupan kekal. Terus yang ngajarkan langsung itu Yesus Kristus pada zamannya dia waktu datang ke muka bumi ini. Terus dikatakan di Yohanes tadi bahwa Yesus itu adalah firman, yaitu Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Selanjutnya di dalam Dia itu segala harta hikmat dan pengetahuan dapat saudara dan saya dapatkan, bukan dari manusia. Nah, caranya bagaimana? Itu di Yohanes 14 ayat 26. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit dari kematian, 40 hari kemudian kan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia itu waktu berkumpul dengan murid-muridnya, dia sudah berkata di Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Siapa jadi? Roh Kudus. Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Gantian Roh Kudus yang ada sekarang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada setiap kita dan akan mengingatkan kepada setiap kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Pemikiran manusia terbatas ya, tapi kalau ada roh di dalam kita, pada saat kita membutuhkan firman, itu pasti muncul. Kalau kita rajin baca firman, makanan sehari-hari kita firman, pasti di situasi dan kondisi yang tepat, firman itu akan muncul. Itu Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Nah, sekarang untuk kita mau bersama Tuhan di bawah kepemimpinan Rohnya, Roh Kudus, itu tuh poin yang saya dapat dari Tuhan pernah di-sharingkan, saya ingat sama Pastor Gary,
bahwa kita harus hidup dalam pertobatan. Oh sudah, saya sudah dibaptis kok. Oh saya dari lahir orang tua saya sudah Kristen kok. Enggak. Ini pertobatan yang diminta adalah sungguh-sungguh meninggal kehidupan lama. Pada saat kita sudah baptis lahir baru, kita akan diproses tapi juga makasih. Kita akan diproses hari ke hari, kehidupan kita dimurnikan dengan api penyucian, api Roh Kudus, agar boleh akhirnya satu hari kedapatan bahwa kita ini indah pada pemandangan mata Allah. Jadi di sini dikatakan dalam pertobatan saya dapat cuma satu poin, setiap kita ini harus memiliki kejujuran, bukan di antara kita. Pertama kali jujurnya sama Tuhan dulu. Kejujuran sama Tuhan. Dikatakan di Matius 18 ayat 3, lalu berkata, ini Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kok Tuhan Yesus bilang bertobatnya itu menjadi seperti anak kecil? Karena anak kecil itu masih memiliki kepolosan, hatinya masih bersih. Kalau dia belum dicemari dengan kehidupan lingkungan duniawi yang jahat, sebenarnya nature-nya dia tuh, kalau dia diajarin yang baik dari kecil, pasti dia akan bertumbuh menjadi anak yang baik. Coba dari kecil dia diajarin yang jahat, pasti jika umur-umur 6-7 tahun sudah jago nyolong, nyuri segala macam dan sebagainya. Tapi di sini dibilang menjadi seperti anak kecil yang pure, hatinya itu yang masih bersih ya, belum dikotorin, belum dicemarin sama orang-orang yang lebih dewasa dari dia. Nah, terus anak kecil ini juga kan selalu percaya sama orang tuanya kan. Pernah nggak anak kita nanya, nanti malam aku mau makan apa? Mah, besok aku makan apa? Mah, biaya sekolahku nanti siapa yang bayar? Enggak tuh, dari Densi kecil sampai sekarang dia nggak pernah nanya ke saya sama istri saya tentang segala sesuatu yang mengkhawatirkan dia. Tidak, karena dia percaya bahwa pemeliharaan saya ada pada orang tua saya. Begitupun setiap kita harus percaya bahwa pemeliharaan kita penuh, tanggung jawabnya Allah Bapa di surga. Itu mutlak, pasti Tuhan yang akan pelihara setiap kita dalam seluruh segi aspek kehidupan. Nah, di dalam 1 Tesalonika, tadi saya kasih merah bertobat ya, setiap kita termasuk terlebih saya. Berikutnya tadi 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, dengar baik-baik, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada setiap kita. Setelah kita bertobat, kita harus hidup kudus. Karena firman Tuhan mengatakan, Bapa di surga kudus, kita pun harus kudus sebagai anak-anaknya. Kudus dalam hal apa? Itu tadi, cemar di sini, saya sedikit mempelajari bahasa lainnya, versi lain Alkitab, harus impure, tidak tercemari lagi. Hatinya itu sudah benar-benar bersih murni. Kita memiliki hati yang tidak tertuduh. Ya. Kan tadi saya bilang dimulai dari harus kejujuran. Coba kalau kita melakukan sesuatu yang setiap saudara dan saya tahu bahwa itu bertentangan dengan firman, pasti kan kehidupan kita dikejar terus. Aku tadi udah bikin kesalahan ya. Jadi kalau kita nggak langsung beresin sama Tuhan, rasanya ya kan nggak enak gitu. Jadi benar-benar Tuhan minta harus kita menjaga kekudusan. Biarlah kekudusan Allah Bapa itu selalu menaungi setiap kehidupan kita dan menghiasi setiap hati kita, agar hidup kita itu selalu kedapatan memiliki kerinduan untuk selalu melakukan yang baik. Juga hati kita memiliki kekudusan untuk memiliki sikap hati yang benar.
dalam segala sesuatu. Nah, langsung masuk ke berikutnya. Sudah bertobat, kita komit hidup kudus. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jujur. Jujur itu tidak mudah. Bertobat dalam arti begini, dulu masih suka bohong, setelah bertobat, dibaptis, terima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, tapi bohong masih jalan terus. Dulu suka maki-maki, pemarah yang tidak terkontrol. Setelah dibaptis, terus masih suka pemarah, maki-maki orang dan lain sebagainya, mengeluarkan kata-kata kotor dan sebagainya. Dulu tadi sudah bohong, apalagi ya kira-kira. Pokoknya masa-masa lalu yang sungguh-sungguh tidak berkenan ya. Oh, suka memfitnah orang, menjelekkan orang, ngomongin orang. Tapi setelah bertobat, tapi masih melakukan perbuatan hal-hal yang sama. Itu namanya juga kita sedang menipu diri kita sendiri. Tapi memang kembali karena paling atas dikatakan kejujuran, tidak seperti membalikan tangan ya, proses itu ya. Tapi kembali ada keseriusan kita untuk mau berubah, pasti juga waktu prosesnya itu nggak lama. Tapi kalau yang ada yang bilang, wah itu udah karakter, itu sudah wataknya memang begitu, itu paling dibawa sampai dalam peti mati ya masih begitu orangnya gitu loh. Ada kan suka ngomong gitu ya. Jangan ya. Kalau bisa kita jangan seperti itu. Kita harus bisa memiliki satu komit bahwa kita harus bisa berbeda dengan yang rata-rata. Jadi poin ketiga tadi, setelah kita bertobat, hidup kudus, kita tetap harus jujur, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan di dalam menjalani hidup ini, menyimpang dari kebenaran firman maksud saya. Karena kalau kita jujur di jalannya, janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyingkapkan mengenai arti keselamatan yang sesungguhnya. Ya toh? Bukannya berarti kalau aku sudah percaya Yesus sekali selamat tetap selamat, ya enggak juga. Jangan sampai tertipu ya. Nanti di slide berikutnya juga kita akan belajar juga masalah ini, bahwa betapa pentingnya kita harus mengenal pribadi, secara pribadi dengan Tuhan kita. Kalau enggak kita suka tertipu gini, kayaknya orang Kristen mayoritas begitu kok, masih melakukan seperti itu, kenapa saya enggak gitu. Nah tadi saya bilang perlunya kita harus berkomit sama diri sendiri, kita harus bisa tampil beda dengan yang rata-rata, dengan orang-orang yang percaya tapi masih hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging lebih dominan maksud saya. Nah, di dalam kejujuran setiap kita, saya mengajak terlebih dahulu saya, terus keluarga saya maupun teman-teman, saudara-saudara saya di dalam Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, bahwa ada 3 penyakit yang harus disembuhkan dalam kehidupan. Penyakit pertama yaitu penyakit roh. Dalam arti begini, seringkali kita ini nggak bergairah ya sama Tuhan, lemah, tak berdaya, nggak semangat menghadapi segala sesuatu, tuh mudah menyerah. Padahal kan saudara dan saya harus tahu bahwa roh yang Tuhan taruhkan di dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Makanya saya bilang situasi, kondisi apapun yang mendesak kita, percayalah bahwa Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk kita melewati itu semua, dan kemenangan itu sudah menjadi bagian hidup kita. Jadi nggak ada lagi istilah kata lemah, patah semangat, letih lesu, tidak mempunyai pengharapan, mudah menyerah dan lain sebagainya. Terus dikatakan, oh belum ya, saya belum baca Wahyu ya, Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan, itu saudara dan saya mempelai Kristus, itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus,
Saya kasih merah. Pokoknya kalau ketemu merah itu penekanan buat saya supaya kita semua ngerti. Haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Secara fisik kita kalau lagi dahaga, haus, maunya kan minum yang segar-segar. Nah, ini kita berbicara tentang roh kita. Kalau kita tidak pernah merasa haus akan hadirat Tuhan, akan pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus yang penuh kuasa yang sudah Tuhan kasih di dalam hidup kita, itu pertanyaan buat saudara dan saya. Mungkin roh kita lagi sakit. Kita perlu minta Tuhan menyembuhkan. Kenapa ya Tuhan? Kok aku tidak ada rasa kehausan akan Engkau, tidak ada gairah gitu loh, tidak ada gairah untuk Tuhan. Padahal jelas dikatakan kalau saudara dan saya mau datang dan mau mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma, gratis, yang air kita mesti beli aja di galon sama di botol-botol, kita mau ya beli, berkorban untuk melepaskan dahaga kita. Nah, sekarang masa kita haus rohani dikasih cuma-cuma nggak mau, harus mengencourage diri sendiri. Ayo rohku bangun, bangkit, aku haus akan Engkau Tuhan. Engkau tuh segala hikmat ya Engkau Tuhan Yesus. Harta yang kekal itu ya Engkau Tuhan Yesus. Ya. Jadi bangkitkan gairah roh kita untuk sungguh-sungguh memiliki haus akan Tuhan. Dan jadi penyakit roh udah jelas ya, bahwa bagi setiap kita, siapapun, juga orang-orang yang percaya Yesus, kalau dia tidak memiliki kehausan akan Tuhan, itu perlu dipertanyakan, berarti dia masih mempunyai penyakit di rohnya. Maksudnya yang harus minta kesembuhan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Biarlah Roh Kudus menjamah hati kita, roh kita menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Itu kan ada firman-Nya. Bentuk pelayanan bukan hanya di gereja, diawali dari rumah tangga masing-masing. Baru yang bekerja, yang tuntut ilmu, sekolah, kuliah, apapun dah kegiatan kita hari-hari, itu kita harus praktekkan. Dan akhirnya apa ya? Ini masuk ke penyakit jiwa. Kalau penyakit jiwa itu di sini saya kategorikan orang yang selalu takut, dikit-dikit takut, khawatir, cemas, bimbang, hati selalu mendua. Jadi kembali lagi, Bu Olive boleh diangkat Bu. Percuma baca-baca ini tuh nggak percaya, buang waktu baca firman, tapi masih mempunyai penyakit banyak, takut, khawatir, cemas, bimbang, hati mendua. Ke gereja juga nyari orang pinternya juga, nyari orang-orang yang bisa cari jalan untuk masa depan, untuk apa aja. Manusia yang dicari maksud saya, nggak boleh ya. Terus, nah ini dikatakan di Mazmur 143 ayat 6, aku menadakan tanganku kepadamu, jiwaku haus, sama kembali kata haus saya kasih merah, kepadamu seperti tanah yang tandus. Ini pemazmur Daud ya, mengatakan seperti itu. Jiwanya haus kepada Tuhan. Ini maaf saya bisa tisu. Sorry. Saya lagi agak kok ini Pak. Sorry. Terima kasih. Maaf ya. Jadi setiap kita juga tadi setelah roh, sekarang jiwa.
Ayo kita bangkitkan jiwa kita, memiliki juga rasa haus kepada Tuhan. Dikatakan pemazmur, seperti tanah yang tandus, tanah yang kering. Itu juga biarlah menjadi kerinduan setiap kita, bahwa kita memiliki jiwa yang benar-benar haus, bahkan lapar akan firman, yang hanya dapat memuaskan dahaga dan setiap kelaparan kita akan Tuhan hanya melalui Roh-Nya, persekutuan kita pribadi dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah penyakit tubuh. Penyakit tubuh jasmani ini maksud saya bukan seperti kayak saya kan lagi batuk, pilek, bukan. Maksud saya gini, penyakit tubuh ini banyak anak-anak Tuhan yang nggak mengerti firman-Nya yang di Yesaya 43 ayat 4. Dia itu masih suka minder, kurang percaya diri, suka mengasihani diri sendiri. Aduh Tuhan, aku disuruh doa, aku nggak cakap bicara Tuhan. Aduh Tuhan, kalau aku di kumpulan orang-orang seperti itu, aku nih miskin Tuhan, aku nih nggak punya apa-apa lah. Mereka tuh kaya-kaya Tuhan. Aduh, kok aku tuh dilahirkan seperti ini ya Tuhan. Mengasihani diri sendiri. Engkau nggak adil Tuhan. Kok aku nggak lahir jadi anaknya Pak Jokowi? Kok aku lahir dari keluarga miskin? Nah itu yang selalu menghantui diri saudara dan saya. Kerjaannya iblis. Apa? Kamu mau nyanyi di depan, suaramu tuh parah, wis gak usah jadi song leader, gak usah jadi itu, gak benar itu. Lawan saudara. Karena apa dikatakan? Nah ini saya ambil Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau satu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. 3 poin loh. Tuhan sudah bilang precious ya. Berharga, precious ya. Precious, berharga. Saudara dan saya ini nggak ternilai sama Tuhan. Precious. Lah sekarang kalau saudara sadar, yang mati buat saudara dan saya itu siapa? Tuhan. Loh kok dia mau? Kurang kerjaan apa dipaku, disalib, babak belur, dicemeti, diludahi, dimakotai duri. Lah itu karena kita ini berharga. Nggak ada lagi kata minder, kurang percaya diri, mengasihani diri sendiri. Stop. Cukup, jangan mau ditipu iblis. Jadi kita ini berharga. Kedua, mulia, honor. Tuhan tuh sampai hormat sama kita. Mulia. Karena dia menciptakan kita ini ke dunia ini ada tujuan. Nggak cuma numpang lewat. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang akan membawa kita dan mengasihi saudara dan saya. Tuhan bilang, bahasa mesranya tuh I love you. Saya aja jarang ngomong ke istri saya love you. Buka kartu. Ya, maksudnya ya ini loh, Tuhan kita ini loh, I love you. Tidak ada cinta yang dapat diberikan satupun manusia di muka bumi ini yang dapat disamai dengan kasihnya Tuhan. I love you. Jadi ini ya, dari penyakit roh, jiwa dan tubuh, kalau bisa pelan-pelan dipreteli. Tapi bukan dengan, saya diingatkan, bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Tuhan yang memampukannya. Maka tadi kan di atas saya bilang harus jujur. Lah kalau kita nggak jujur sama Tuhan, kita ke dokter. Sekarang semama istri saya bawa saya ke dokter. Loh, Pak Eman sakit apa? Pak, diem aja. Lah, dokternya mau ngobatin kita gimana? Kan mesti ngobrol kita. Oh, saya lagi batuk pilek dok, gitu. Oh, saya kasih obat ini ya. Lah, sama juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan, aku kok masih suka bohongin istriku ya. Tuhan, aku kok masih suka pemarah ya Tuhan. Tuhan, mulutku ini kok masih jahat ya Tuhan. Suka jelek-jelekin orang, suka prasangka yang buruk sama orang. Loh itu semua kan perbuatan-perbuatan daging.
yang tidak seturut dengan kebenaran firman yang Tuhan mau. Bagaimana tadi tingkatan bertobat, hidup kudus, dan mau jujur tuh nggak gampang. Aku kok masih egois ya Tuhan, mau menang sendiri. Seringkali kita nggak sadar akan itu. Ya, jadi mulai jujur sama Tuhan. Penyakit roh yang masih melekat dalam tubuh kita, penyakit jiwa, ataupun penyakit tubuh, saya percaya pada saat kita datang di kaki Yesus, minta kesembuhan daripada Tuhan, lambat laun, cepat lambat, pasti Tuhan akan sembuhkan. Ya. Perempuan yang kemasukan 7 roh itu pada saat dia meminyaki kaki Yesus itu kan, dia minta pengampunan, kayaknya dia juga belum ngomong loh ke Tuhan. Atau perempuan yang kedapatan berselingkuh, terus mau dilempari batu sama tua-tua, akhirnya tua-tuanya kan pada mundur karena Yesus bilang siapa yang tidak berdosa di antara kamu, dialah yang pertama melemparkan batu itu. Akhirnya semua pada tua-tua pada mundur, kan Yesus nggak menghukum dia kok, cuma Yesus bilang pergilah, aku sudah mengampunimu, jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya Tuhan Yesus ini jangan bikin lagi yang sama gitu loh. Bukannya berarti dosa yang lain juga kita boleh bikin, berarti enggak. Tapi maksudnya di sini, ayo kita mulai mengerti bahwa pada saat kita mau memiliki sikap hati yang jujur sama Tuhan, berkata-kata di dalam keseriusan dengan Tuhan, seperti kita kalau lagi pacaran dulu sama istri atau suami kita, kan pasti Tuhan dengan kerinduan yang besar mau memulihkan setiap kita. Ada juga saya diingatkan satu firman berkata bahwa segala kenajisanku telah dilepaskan oleh kebenaran firman. Jadi kita ini harus setiap hari bisa mempraktekkan untuk 3 penyakit yang ada pada setiap kita masing-masing untuk mulai dibersihkan, baik secara roh, jiwa, dan tubuh jasmani. Next itu apa ya, tentang nah tadi kan pertama saya dapat poin pertobatan. Setelah tadi kita dapat poin pertama pertobatan, terus kita mau datang ke Tuhan secara jujur agar setiap penyakit-penyakit kita yang masih ada di hadapan Tuhan secara roh, jiwa, dan tubuh jasmani dibersihkan. Baru saya mengajak setiap kita baru bisa kita membangun relasi sama Tuhan. Kalau kita mau membangun relasi dengan Tuhan tapi hidup kita ini masih kotor gitu loh, masih banyak perbuatan-perbuatan yang Tuhan sebenarnya nggak suka. Tuhan bukan tidak suka kita, Tuhan nggak suka dosanya kita. Jangan nanti katakan Tuhan mau benci aku ya, bukan, Tuhan sayang sama kita. Seperti tadi di Yesaya 43 ayat 4 katakan, berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Nah, membangun relasi ada 2, berdoa, membaca, dan belajar firman. Berdoa di sini jangan salah berdoa ya. Kalau berdoa cuma Tuhan aku mau ini, aku, memuaskan keinginan diri sendiri, memuaskan keinginan kedagingan kita, itu berdoa yang salah. Tapi kalau berdoa dengan Tuhan, biarlah mulai hari ini ke depan saya mengajak setiap kita nanya sama Roh Kudus, Tuhan kerinduanmu itu apa untuk yang aku kerjakan hari-hari ini, rencanamu itu apa untuk aku hidup di dunia ini. Jadi banyak munya. Kalau kita sekarang berdoa itu selain kita mengucap syukur, pertama selalu kita kan mengagungkan Tuhan. Setelah itu kita mengucap syukur akan kebaikannya, baru kita tanya, Tuhan kerinduanmu itu apa? Biar aku bisa menangkap Tuhan apa yang menjadi kerinduanmu untuk hidupku. Jadi jangan cuma mu-mu-mu-munya tok yang keluar dari mulut kita. Kok mau jadi ku tok. Terus baru tadi membaca dan belajar firman. Bu Olivia udah angkat 2 kali cukup saya. Belajar dan membaca dan belajar firman itu mutlak. Jangan cuma baca aja, belajar secara pribadi dengan Roh Kudus atau belajar secara corporate, secara kelompok begini ya.
dalam wadah kekudusan Tuhan. Nah, membangun relasi dengan berdoa, membaca dan belajar firman itu gunanya buat apa? Ini poin satu dulu, untuk mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar, karena ditutup Alkitab di surat Petrus mengatakan akan banyak pengajaran-pengajaran sesat yang menyampaikan Allah yang tidak benar. Bahkan mereka nanti satu hari ngaku kalau mereka itu Yesus. Loh, Yesus itu saya. Jadi kita harus mengenal Allah yang benar. Allah yang menciptakan setiap saudara dan saya, dari ujung rambut sampai telapak kaki itu Dia yang ciptakan. Kita ini milik Dia, sudah ditebus oleh kematian Yesus. Makanya kalau doa jangan aku terus, karena hidup kita ini udah bukan milik kita lagi, tapi milik Yesus sepenuhnya. Dikatakan di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, jelas jadi ya. Kenapa sampai saudara dan saya suatu hari nanti itu dijauhkan dari kita dan keluarga kita? Banyak pengikut-pengikut Tuhan yang akhirnya binasa karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Repot. Dampaknya juga ada loh. Kalau kita memiliki Allah yang kita tidak belajar langsung dari Roh Kudus, Allah kita itu siapa yang sebenarnya, kita akan mudah terpengaruh seperti tadi dengan yang mayoritas. Buktinya yang percaya Yesus mayoritas masih begitu, kok saya nggak boleh. Pada saat kita mau berbalik kembali kepada Tuhan untuk melakukan benar-benar hal yang berkenan kepada Tuhan, serasa kita yang minoritas kan. Kita yang dikatakan, oh aneh tuh orang, sok kudus dia. Wih, jangan-jangan jalannya udah ngapung tuh, udah nggak nempel di lantai. Ya, sangkain kita sok suci, sok apa? Padahal enggak. Kita kan mau belajar untuk taat, menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Jadi kita harus bisa berani tampil beda dengan cara berdoa, membaca firman tadi, belajar firman untuk kita mengenal Allah kita yang benar. Di poin kedua, untuk mengenal sekarang, setelah kita mengenal Allah yang benar, kita harus juga mengenal kebenaran Allah, yaitu yang dinyatakan dari firman-Nya tadi, yang sudah turun menjadi manusia tadi ya, di slide atas. Untuk mengenal kebenaran Allah, yaitu firman, dikatakan di Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu loh si mayoritas tadi, merasa aku yang benar kok. Jadi mereka mendirikan kebenaran di atas kebenarannya mereka sendiri. Tapi kita tidak boleh menjadi hakim. Cuma kalau saudara jeli, sekarang gereja Tuhan sedang mulai diobrak-abrik sama Tuhan sendiri. Jadi kita nggak usah perbahas, kita nggak usah perpanjang. Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Jadi biarlah setiap kita harus mengenal kebenaran Allah, dan kita mau hidup di dalamnya, sekalipun kita kaum minoritas dengan orang-orang lain di luar sana yang ngakunya juga ngikut Yesus, percaya Yesus, tapi mereka mendirikan kebenaran di atas kebenaran mereka sendiri. Ujung-ujungnya juga kalau nggak bertobat, kita tahu tadi di Hosea 4 binasa. Terus yang ketiga, nah, kegunaan dari kita rajin membangun relasi dengan Tuhan, dengan berdoa, membaca dan belajar firman. Di poin ketiga, kita akan tetap kuat dan tidak akan goyah. Dari mana tuh? Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian
akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Nah ini loh, orang yang tadi tidak mengenal Allahnya dengan benar ya, yang tidak mengenal Allahnya yang benar, tidak mau hidup tunduk di bawah kebenaran firman Allah, dia akan mudah terbujuk dengan kata-kata licin, dengan yang mayoritas itu, yang sebenarnya mereka itu sekarang ini lagi ditunggangi sama roh-roh yang menguasai udara ini loh, antek-anteknya Lucifer. Nah di sini di B-nya, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sekalipun dia pikir, kok cuma bertiga, kok kita cuma berlima, di sana ribuan, nggak perlu takut. Kita sudah mengenal Allah yang benar kok. Kita sudah mau komit hidup dalam kebenarannya, ditunduk di bawah otoritas yang dari surga, kembali di bawah kepemimpinan Roh Kudus. Maka kita, Tuhan kasih kepastian akan tetap kuat, tidak akan pernah goyah, sekalipun kita kaum minoritas. Ini ya, membangun relasi dengan cara berdoa dan membaca. Terus gunanya itu tadi untuk poin 1, 2, dan 3. Berikutnya masuk ke 3, respon. Jadi tadi kan poin pertama yang saya dapatkan, kita harus bertobat dulu. Ya, setelah bertobat kita mau hidup kudus, mau jujur di hadapan Tuhan untuk kekurangan-kekurangan yang masih kita kerjakan hari-hari ini. Tuhan akan bersihkan, dengan darahnya kita disucikan, dosa-dosa kita diampuni, dan kita berusaha keras berjuang di dalam hidup ini untuk komit tidak lagi Tuhan melakukan kesalahan-kesalahan yang lama yang sudah Engkau hapuskan di masa laluku. Aku mau kubur, aku mau mulai sesuatu yang baru dengan Engkau. Maka sekarang setelah poin 2 tadi kita membangun relasi, sekarang setelah kita membangun relasi dengan Tuhan, respon kita tuh apa? Reaksi, respon atau reaksi. 1, dikatakan mendengar suara Tuhan lebih baik daripada korban. 1 Samuel 15 ayat 22. Ingat ya kejadiannya, Saul dia kan nyari hati ke rakyatnya ketimbang takut sama Tuhan. Dia mengorbankan bukan yang disuruh Tuhan. Itu kan tugasnya Imam Eli, Nabi. Lah dia raja kok mau-maunya melakukan sesuatu di luar perintahnya Tuhan. Makanya ditegur oleh Tuhan, mendengar suara Tuhan itu lebih baik. Dalam arti di sini setiap kita mau melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan disenangkan boleh-boleh aja, tapi mendengar suara Tuhan itu lebih penting. Dalam arti begini, di Lukas 8 ayat 8 Yesus ngomong, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, bukan berkata lagi, dia berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tuhan menciptakan sepasang ini bukan untuk dengar suara-suara sumbang, gosip-gosip yang, maaf saya pribadi ngomong ke diri saya sendiri, itu sampah buat saya. Senengnya baca-baca yang nggak ada artinya gitu loh. Mata ini dipakai cuma untuk, kenapa nggak baca firman? Kan lebih menguntungkan. Dengan membaca firman kita juga itu secara nggak langsung sudah mendengar suara Tuhan. Jadi pada saat kita tadi mau membangun relasi, kita harus punya respon yang baik sama Tuhan. Udah dengar suara Tuhan tapi kita nggak kerjakan ya, sama aja sekarang kita nyuruh anak kita berkali-kali, iya ma, iya pak, tapi dia duduk aja. Orang tua kan juga kesel ya. Loh aku sudah bilang lo berkali-kali begini. Nah itu salah satunya seperti itu, bahwa pentingnya kita mendengar suara Tuhan agar kita tidak salah melangkah di dalam mengambil keputusan, dalam melakukan segala sesuatu. Dan pasti pada saat kita mendengar suara Tuhan, memiliki sikap hati yang benar, itu Tuhan sudah bilang kita akan berbuah 100 kali lipat. Mungkin secara daging kita mikir muluk amat 100 kali lipat.
Ya, tapi Yesus yang ngomong. Percaya nggak? Kalau percaya puji Tuhan, kalau nggak percaya ya nggak tahu juga saya mau ngomong apa. Saya juga mungkin belajar. Maksud saya juga bukan saya berdiri di sini saya sudah melakukan itu semua, tidak. Tadi kan saya bilang saya sharing untuk kita semua membangun satu sama lain. Jadi dikatakan kalau kita sudah mendengar suara Tuhan, kita memiliki sikap hati yang benar, firman-Nya jatuh di dalam hati yang subur, tanah yang subur, Tuhan berkata bahwa itu akan berbuah 100 kali lipat. Maksudnya saudara dan saya akan menjadi berkat bagi lingkungan kita dimanapun saja kita berada atau Tuhan tempatkan. Dan mereka bukan memuji kita, wih kok baik ya dia ya, bukan. Pasti mereka akan memuliakan Bapa. Oh iya, pengikut Yesus ya, dia Kristen ya. Wah, Tuhannya hebat ya. Kok bisa dia begitu baiknya sama orang-orang dan lain sebagainya. Sudah mendengar suara Tuhan? Wow, saya tadi sudah nyebut ya, sikap hati yang benar. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi setelah mendengar suara Tuhan, pegang firman Tuhan, perintah-perintahnya, plus lakukan. Jadi betapa pentingnya pada saat kita memiliki respon, reaksi yang benar. Setelah kita mendengar suara Tuhan, kita pegang perintah-perintahnya, kita lakukan. Dialah Tuhan katakan yang mengasihi dia, mengasihi Tuhan. Lebih banyak kesempatan bagi mereka yang sebenarnya bekerja ya, karena mereka kan banyak ketemu orang ya, sama masalah-masalah dalam hidup ini. Jadi mereka sebenarnya lebih banyak chance untuk ditempa oleh firman untuk kita bisa betul-betul menjadi apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita melalui firman ini. Next. Udah habis nih berarti. Kesimpulan dari aku dari kepribadian Roh Kudus, kalau saya ya pasti setiap itu juga dapatnya akan sama, maksud saya nggak mungkin beda, bahwa di dalam Roh Kudus itu ada kuasa. Terbukti di Kisah Rasul, bukan ada kuasa, kuasa itu adalah Roh Kudus sendiri, bukan ada kuasa. Kuasa itu adalah Roh Kudus sendiri. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya langsung mulai dari Yesus aja. Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun pelayanan dia di muka bumi ini, dia nggak berjalan sendiri. Sejak dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Allah sudah turun di atas dia. Beberapa saksi mengatakan di keempat Injil tadi. Sejak dia dibaptis, penuh dengan Roh Kudus. Dia dibawa ke padang gurun 40 hari puasa, itu Roh Kudus sudah ada, memenuhi hidup Yesus, ada di atas Tuhan Yesus. Jadi setelah dia berhasil menjalani ujian di padang gurun selama 40 hari, dia turun dari bukit, dari gunung pencobaan itu, terjadi banyak mujizat, pekerjaan yang adikodrati. Itu sesungguhnya adalah Roh Kudus yang ada di dalam Yesus, bekerja sama dengan Yesus melakukannya. Orang lumpuh ya berjalan, buta bisa melihat, banyak lagi sakit penyakit yang kemasukan roh-roh jahat bisa dilepaskan, bahkan orang mati aja dibangkitkan. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam Yesus, itulah yang boleh terjadi di pelayanan Tuhan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi, untuk memberitakan firman, mendemonstrasikan kuasa Allah. Tapi saya percaya pribadi ketiga Allah kita, aku adalah aku, yaitu kepribadian Roh Kudus yang melakukannya.
Di Yohanes 14 ayat 26, saya tadi kan sudah sempat keluarin ayat ini di atas, tapi saya ulang lagi karena begini. Kunci dari semua itu yang kita sudah sharingkan tadi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi tepat dan sangat tepat, the year of the Holy Spirit ini kita terus dibawa Tuhan masuk lebih dalam. Yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang terus akan mengajarkan kita di tempat ini tentang segala sesuatu kepada setiap kita, dan akan mengingatkan kepada setiap kita untuk semua yang telah Tuhan Yesus katakan atau rancangkan untuk House of Kana. Jadi biarlah kita memiliki kesatuan Roh Kudus yang penuh kuasa. Ya, kuasa itu adalah Roh Kudus sendiri yang dari surga menaungi setiap kita. Menjadi kerinduan saya, Tuhan ajar kami untuk mengerti arti Roh Kudus turun ke atas kepalaku, setiap saudara dan saya. Dan kita, saya percaya, akan memiliki keberanian yang dari Tuhan untuk dapat menjadi saksi Tuhan. Pekerjaan apapun yang sudah Tuhan percayakan ke depan, kembali kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Berarti ini kan sudah sampai di kesimpulan saya, sudah habis ya. Saya ulang sedikit tapi nggak usah diputar itunya tadi, slide-nya nggak usah cukup. Maksud saya tadi kan urutannya bahwa harta yang kita pelajari hari ini, harta kerajaan surga yang kekal, itu adalah hikmat itu sendiri, yaitu Yesus. Kekayaan kita adalah hikmat Yesus. Segala hikmat, segala kuasa, segala apa aja yang disebut itu ada di Yesus. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari itu semua? Roh Kudus akan menjadi guru besar kita untuk kita dapat menangkap segala sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita mengerti selama kita ada di muka bumi ini. Tugas-tugas Maranatha, betul, kedatangan Yesus yang kedua pasti tergenapi. Siapa yang mau kloter pertama? Kloter pertama atau kloter kedua? Kloter pertama siapa? Enggak. Kloter pertama itu kalau di 1 Tesalonika 4 katakan, mereka kan yang sudah meninggal duluan ya. Mereka yang diangkat dulu, baru kloter kedua kita yang kalau pada saat itu masih hidup, ya baru kita juga diangkat. Ya, mau kloter 1 atau mau kloter 2 tetap aja ya, kita harus percaya bahwa jalan hidup kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Yang terbaik, pasti yang terbaik. Dan satu kerinduan saya, tetap kita di tempat ini memiliki satu kerinduan yang sama. Tahun ini kan temanya dari House of Kana, the year of the Holy Spirit ya. Kita hargai ya, Roh Kudus itu ada kan. Ya, mungkin selama ini saudara teman saya kok kayaknya saya belum bisa ngerasakan ya. Roh Kudus itu kayak apa sih? Minta sama Tuhan, jangan minta sama manusia. Tuhan, aku mau merasakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Aku minta Bapa dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, berikan Roh-Mu itu padaku. Yang aku tahu Tuhan, firman-Mu berkatakan Engkau sudah berikan itu di dalam hidupku. Tapi kok aku tidak pernah rasa ya, ada Roh Kudus di dalamku, ini apa ya Tuhan? Gimana sih rasanya? Kok orang-orang bisa ngomong ada Roh Kudus, tapi aku belum ya Tuhan. Minta sama Bapa. Bapa kita baik kok. Firman Tuhan mengatakan kita aja yang Bapa dunia tahu memberikan yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa di surga. Nah, terus tema bulan Maret ini dikatakan aku adalah aku, tapi dari kepribadian Roh Kudus. Saya dapatnya tadi, kalau saya dapatnya bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa Allah sendiri. Dia adalah kuasa Allah. Jadi kita tidak dapat mengerjakan apapun tanpa Roh Kudus. Kita wis paten ya, wis ngerti, oh firmannya di sini, oh itu tentang sakit, oh firmannya di situ, oh tahu, tapi kita tidak mengundang Roh Kudus, gak bisa. Itu sama juga kita dengan melakukannya dengan kuat dan gagah kita, bukan karena Roh Tuhan.
Firman Tuhan katakan, aku melakukan segala sesuatu bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena Roh Kudus, Roh Allah yang besar ada pada setiap kita. Biarlah setiap kita mengerti bahwa betapa pentingnya, semua penting, Allah Bapa, apalagi Allah Putra, Yesus Kristus Tuhan, Allah Roh Kudus. Jadi mulai hari ini kita juga harus menghargai Roh Kudus, mulai mengenal pribadi Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya pasti saudara akan banyak mengalami hal-hal yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Kalau saya mau sharingkan dengan keluarga saya, Tri dan Nancy, terlalu banyak kesaksian kebaikan Tuhan atas hidup kami dari pimpinan rohnya, banyak banget. Jadi itu aja. Dan akhirnya saya berharap bahwa setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya di tempat ini, jangan masuk kanan keluar kiri, semua siapapun, baik kita, Pastor Samuel, Pastor Gary, Pastor Albert, tamu yang diundang dari luar. Tadi loh saya bilang memiliki sikap hati yang benar. Jangan lihat manusianya, tapi kehadiran Roh Kudus di tempat ini kita hormati. Dia ngomong begitu, Roh Kudus maksudnya apa? Hambamu ini ngomong itu maksudnya apa, Roh Kudus? Kerinduanmu tuh apa ya Bapak untuk aku ada di House of Kana? Gitu loh. Jangan cuma mampir di sini untuk sia-sia, sayang juga ya. Tuhan sudah tempatkan kita di sini, pasti setiap jemaat yang Tuhan kasihi punya tugas untuk nama Tuhan dipermuliakan di House of Kana. Saya akan pujikan, saya mengajak semua memujikan lagu. Saya berharap pujian ini dapat memberkati setiap kita. Saya mengenal pujian ini juga pertama kali saya mengenal Yesus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oh, saya undang kita bangkit berdiri. Saat ku terima Yesus, jadi baru hidup ya diriku, diri kami satu. Haleluya. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita pujikan dari awal dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Saat ku terima jadi baru diriku, aku berhenti memuji, Dia selamanya. Yesus jamah kami, Yesus jamah
berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, haleluya Tuhan Yesus. Yesus jamah